Kalau sudah saya dikasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dan semoga selalu diberi kekuatan untuk ibadah dan diberi kesenangan dalam ibadah. Karena kalau ibadah itu jadi kesenangan, senang-senang itu mudah. Ya, kalau ibadah itu jadi kesenangan, senang-senang itu mudah. Karena orang lain untuk dapat kesenangan harus mengeluarkan duit banyak, harus melelah-lelahkan dirinya. Tapi kalau ibadah itu jadi kesenangan, duduk itu bisa senang, jalan itu bisa senang, ngelamun juga bisa senang. Karena orang kalau ngelamunnya ibadah tafakur. Ya, kalau jalannya ibadah, jalannya ini kemanapun ke arah yang baik jadi ibadah. Makanya Habib Ali Al-Habsyi doanya, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikan farah dan sururku, bahagia dan bahagiaku. Itu artinya sama, farah sama surur. Ya, kebahagiaanku, kesenanganku ada dalam taat kepadamu. Nah, cara untuk bisa taat salah satunya adalah dengan memilih teman yang baik. Ini masih di halaman 47 sama dengan yang kemarin, bab yang ke-9. Tolong Ustaz Is, buat Ustadz kita dari Lirboyo, kasih buku saya. Ya. Yang belum punya buku siapa nih santri yang di sini? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ambil 15. Saya kan baik. Yang putri, yang belum punya, Is ambil 35 Is, 35 ya, buat yang nanti yang belum punya, khusus untuk santri Ramadan gratis. Sama yang beli baju di Rasisa, beli baju bonusnya buku saya yang terbaru itu. Ya, oke lanjut. Ya, sebentar ya. Iya Mas Agung. Oh ya, 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 ya. Saya harus telepon kepada yang mobil. Maaf pemirsa, jeda iklan sebentar sambil nunggu bukunya Mas Wahid. Assalamualaikum. Ya, sudah nyampe di tempatnya Pak Pardi. Ana lagi ngajar di Rodoh, Mas Wahid yang di sana. Antum telepon Pak Pardi bisa? Ya, Assalamualaikum. Ya, mau ngambil mobil yang di tempatnya temennya lagi pergi, jadi harus konfirmasi sama teman saya. Jadi Mas Wahid udah nyampe sana, kalau saya nggak telepon nanti kesian nunggunya kelamaan. Itulah iklannya. Memilih teman yang baik. Nomor 9, memilih teman yang baik. Seperti yang udah dibaca kemarin ya, pertemanan dengan orang yang mulia itu akan menyebabkan kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Pertemanan dengan orang yang buruk menyebabkan kita rugi dunia dan rugi akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dalilnya adalah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang berteman pada hari ini ba'duhum li ba'din adu, satu dengan yang lain bermusuhan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi nanti di akhirat itu semua persahabatan akan timbul pengkhianatan.
Jadi tidak ada judulnya sahabat setia. Sahabat setia itu nanti akan hilang semua. Gak ada yang setia. Di akhirat nanti akan saling seret menyeret. Gara-gara kamu kan, saya tuh sebetulnya nggak pengen lo nonton. Kamu yang ngajak lo waktu itu nonton. Tuh akhirnya ini dosa gini kan nih, saya neraka gara-gara kamu. Ya Allah, tuh yang nyeret dia, ya Allah. Masukkan dia pula ke neraka nih. Loh kamu nih, saya udah selamat. Kok sekarang kamu panggil-panggil saya udah mau ke surga ini sekarang ke neraka gara-gara kamu nih. Naudzubillah min dzalik. Nah ini saling bermusuhan. Kenapa? Karena nggak bertakwa. Pertemanan dalam kemaksiatan, pertemanan bukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga Allah abadikan dalam surat Al-Furqan ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Bahkan yang di neraka itu nyesel. Sungguh celaka. Seandainya dulu saya tidak jadikan dia sahabat saya, tidak jadikan dia teman saya, mesti saya selamat. Gak mungkin saya masuk neraka. Lagi-lagi menyalahkan teman yang buruk. Ya teman yang buruk yang gak ngajak taat. Beda dengan orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Pertemanan di jalan Allah, yang bersahabat karena Allah, persahabatan karena Allah, tidak ada pengkhianatan, yang ada kesetiaan. Mungkin dianggap sahabatnya di dunia dia tidak setia, dia tidak seia sekata. Ketika diajak yang gak baik dia ingatkan, jangan, haram, gak boleh, jangan seperti itu. Kamu tuh gimana? Kamu gak boleh seperti itu sama suamimu. Kamu yang taat sama suamimu. Suami saya tidak punya perasaan. Suamimu punya perasaan. Kamu yang gak ngerti. Kamu kok bela suami saya terus? Saya gak bela suamimu, saya jelaskan ajarannya Allah Ta'ala. Ini sahabat nih. Dianggap gak setia, dianggap dia pengkhianat ya, dianggap ini. Tapi sahabat yang seperti ini nanti di akhirat akan nolong gitu. Di akhirat akan nolong. Dia di surganya Allah Ta'ala. Kok temennya itu kok belum masuk surga, dicari gak ada. Dia akan minta sama Allah, ya Allah tolong ampuni teman saya. Ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya Allah letakkan dia satu pangkat dengan saya. Jadi kalau pertemanan dengan orang yang buruk itu mencelakakan, pertemanan dengan orang yang baik itu menguntungkan. Karena itulah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang fokusnya dalam hidup cari teman yang baik. Kalau enggak ada teman yang baik ya enggak usah punya teman. Ya enggak usah punya teman. Lebih baik menyendiri daripada punya teman yang buruk. Iya, al-wahdah. Menyendiri itu lebih baik daripada punya teman yang buruk. Lebih baik kurang pergaulan daripada bergaul dengan orang-orang yang buruk. Ya, jadi jangan bilang, wah kok enggak idealis ya, masa saya enggak bergaul. Nah kalau enggak ada teman yang baik, ya lebih baik enggak punya teman. Lebih baik enggak punya teman. Kalau temannya baik, carilah teman sebanyak mungkin. Ya, 1 miliar teman. Apa artinya followers yang ada di Instagram, di YouTube, di Facebook kalau isinya nanti cuman ngerumpi, gunjing orang. Kalau isinya kemudian jelek-jelekin orang, ini followers yang enggak bagus, teman yang enggak bagus. Tapi kalau teman yang isinya itu nanti menunjukkan kebaikan orang lain, kirim share-sharean yang bagus-bagus, ini teman yang bagus. Makanya dalam sosmed juga cari teman yang bagus. Teman yang baik di sosmed, bukan cuma di dunia nyata, di dunia yang enggak nyata itu. Yang nyata-nyata, dunia enggak nyata itu bisa menyebabkan keburukan di dunia nyata. Betul. Dunia yang enggak nyata, yang namanya sosmed, itu orang baru menghina seseorang masuk penjara itu. Di sosmed ngomong jelek masuk penjara. Padahal itu sosmed, dunia enggak nyata, dunia maya. Di dunia nyata yang seperti ini apalagi itu. Ya, keburukannya luar biasa. Nah kalau pengaruh ucapan di dunia yang maya itu seperti itu diyakini, kenapa pengaruh ucapan yang jelek, pertemanan yang jelek di dunia nyata nanti akan buruk di akhirat dan di dunia nyata kurang diyakini. Ini kan suatu keanehan dan keajaiban tingkat tinggi. Makanya orang-orang soleh perhatian, cari teman. Cari teman. Nah teman yang baik itu manfaatnya apa? Contoh, pas kita lagi males sholat tahajud, sholat sunnah, punya teman yang baik, teman yang ngomong gini aja kok, ayo sholat, yo tak temenin, jadi semangat kok, muncul semangat, pengaruhnya sampai seperti itu. Kalau teman yang baik, kalau teman yang buruk, ngapain kamu tahajud, turu penak, yo turu yo. Nah ini banyak nih di sini nih,
Ini kita ini udah apa namanya ngantuk lanjut gitu kan. Tapi teman yang baik, ayo tolong sebentar aja temenin saya sholat, ayo jamaah sama saya. Ini teman yang baik. Karena itu dikatakan suatu hari Alqamah berkunjung ke Suriah, ke Syam, ke Syria. Sesampainya di sana beliau masuk ke dalam masjid dan menunaikan sholat sunnah 2 rakaat lalu berdoa memohon diberi kemudahan untuk mendapatkan teman duduk yang soleh. Beliau berdoa dengan doa berikut, Allahumma yassirli jalisan sholiha. Alqamah ini orang mulia, orang baik, makanya dipikirkan dia cari teman yang baik. Pertanyaan saya, masjid itu tempat yang baik atau yang terbaik? Baik atau terbaik? Tempat terbaik di muka bumi adalah masjid. Orang kalau masuk masjid umumnya niatnya baik atau enggak baik? Baik atau enggak baik? Baik. Jadi kalau ada orang masuk masjid masih doa, ya Allah mudahkan aku dapat teman yang baik, berarti dia menganggap apa ini? Belum tentu yang di masjid itu jadi teman yang baik. Di tempat yang terbaik sekalipun suruh cari teman yang baik, apalagi di pasar, apalagi di jalanan. Ini di masjid masih doa minta teman yang baik. Kenapa? Karena ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah mengancam nanti akan tiba suatu zaman orang-orang itu kumpul di masjid, mereka berkelompok-kelompok, tapi obrolannya di situ bukan akhirat, yang diobrolkan dunia saja. Ngobrolkannya cuma dunia saja. Dolar naik, dolar turun kalau bahasa kita sekarang. Statusnya apa ya? Masya Allah, bahas statusnya orang di masjid ini. Oh, statusnya apa? Oh lihat nih statusnya dia. Oh instastorynya bagus banget ya. Masya Allah ini. Di masjid, dakhilul masjid, wasatul masjid, di tengah masjid, di pusat masjid. Yang diobrolkan statusnya orang, yang diobrolkan adalah Insta story-nya seorang, yang diobrolkan itu dunia semuanya. Kata Nabi Muhammad SAW, meskipun di dalam masjid kalau kamu ketemu orang seperti itu, jauhi orang seperti itu. Masya Allah. Makanya semalam saya suruh ngumumkan di musola kalau mau nonton sepak bola keluar dulu. Iya kan bisa nih internetnya kenceng toh, mau nonton YouTube apapun silahkan di luar musola, jangan di dalam musola. Ustaz Is ya kasih contoh yang bagus, ya, Aldi kasih contoh yang bagus nih teman-teman di Rodhoh. Jadi di dalam musola ini usahakan tontonannya harus bagus. Kemudian kalau tontonannya bagus tapi kurang layak, ya di luar musola ya, di luar musola sana, biar auranya musolanya itu tidak redup gara-gara apa yang kita tonton. Nah begitu pula di masjid, apalagi Masya Allah kita harus cari teman yang baik ini. Jangan sampai duduk di sebelah kita orang ngajak ngerumpi. Kalau dapatnya teman yang baik kan manfaat, ya manfaat. Siapa tahu dia bagi ilmunya, siapa tahu duduknya dia itu jadi zikir buat kita, jadi ingetan. Ada orang yang duduknya itu buat kita ingat sama Allah Ta'ala kok. Lihat duduknya saja jadi ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Alqamah, Allahumma yassirli jalisan sholiha. Ya Allah mudahkan aku dapat teman duduk yang soleh, yang baik. Alqamah kemudian bergabung dengan sekelompok orang yang sedang duduk. Tak lama kemudian seorang pria yang telah berlanjut usia duduk di sampingnya. Alqamah pun bertanya kepada mereka, siapa orang tua itu? Dan mereka menjawab bahwa beliau adalah Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Alqamah pun menjelaskan bahwa ia berdoa minta kepada Allah agar diberi teman duduk yang soleh, dan ternyata Allah memberinya Abu Darda. Masya Allah. Jadi dongo pengen dapat teman duduk yang soleh, yang moro sahabat Nabi Abu Darda pula. Abu Darda ini sahabat yang zuhudnya luar biasa ini. Ya, yang zuhudnya luar biasa. Rumahnya Abu Darda itu kosong, nggak ada perabotan. Tamunya bingung. Rumahmu kok kosong sepi, tidak ada perabotan. Di mana perabotannya? Jawabannya, saya kirim ke rumah saya di atas sana. Jadi nanti kalau pindahan tidak repot, tidak usah bawa-bawa. Jadi saya cicil dari sekarang, saya kirim satu persatu. Lemarinya saya kirim, mobilnya saya kirim dulu, ya selimut-selimut, bantal-bantal saya kirim. Biar nanti waktu pindahan rumah saya cukup jalan kaki enteng itu, nggak usah bawa barang banyak. Temennya nanya, loh emang kamu punya rumah di mana? Saya lagi bangun rumah di surga. Jadi saya kirim ke surga semua nih, saya sedekahkan. Biar nanti kalau saya meninggal dunia nggak usah angkat-angkat, udah cemepaan di sana. Masya Allah. Mbak siap mau ngirimkan bagian rumahnya ke surga dulu?
Ya ini Abu Darda, kita belum makomnya, jujur saja ya, kita belum makomnya, kita ya dikit-dikit. Kalau Abu Darda total nih, makomnya luar biasa. Berkat doa, Allahumma yassirli jalisan sholiha, Masya Allah di sampingnya ada Abu Darda. Nah ini penting buat kita, kalau kita pengen di setiap tempat ketemu orang soleh, ya begitu. Masuk satu kota, Allahumma yassirli jalisan sholiha, sehingga duduk di sampingnya ketemu orang yang menyenangkan. Repot tuh naik pesawat duduk yang di sampingnya nggak menyenangkan nih, naudzubillah min dzalik. Ya di bis sampingnya nggak menyenangkan. Sebagian anak muda kalau sampingnya rokmu ini justru alhamdulillah kok. Yes, beruntung. Kemudian difoto, cepet kirimkan temennya, nasib baik. Itu nasib baik atau musibah itu? Musibah. Ya itu musibah. Naudzubillah min dzalik. Tapi sebagian anak muda kita ini ya, itu dianggap sebuah nikmah ini, dapat rezeki, Masya Allah, dianggapnya rezeki. Jalisan sholihah, teman duduk yang baik. Bayangkan kalau kita lagi di masjid, tiba-tiba kok teman duduk kita di sampingnya adalah seorang ulama besar, itu nikmatnya luar biasa. Berkat punya teman duduk yang baik, ya punya teman yang baik. Waktu saya haji kemarin, kemudian dari Mekah ke Madinah ya. Nah waktu di Madinah di Masjid Nabawi, saya lagi baca Al-Quran, ada yang selesai gitu, saya buka WhatsApp saya itu, ya buka WhatsApp, mau cek dari teman sama-sama yang lagi haji. Kok ada teman haji laporan, Habib, nih ada Habib Salim Asyadri rahimahullah di dekat saya. Saya cek Gus Sofi Brabu itu, posisi Gus nomor sekian, ya karena ada nomor-nomornya air tuh, nomor sekian, 4 sandal tuh. Saya cari, alhamdulillah tidak jauh dari tempat saya. Masjid Nabawi itu kan gede ya. Nah, nyarinya gimana, orangnya jutaan gitu ya, mau nyari bagaimana? Alhamdulillah saya cari, ketemu. Berkat punya teman yang baik. Ketika teman yang baik duduk sama orang baik, ngasih tahu temannya, ya kan ya. Akhirnya saya ketemu, duduk di sampingnya. Duduk lama. Hasil dari situ, ya Gus Sofi pulang ke Indonesia. Saya besoknya diundang untuk ikut majelis di rumahnya Habib Salim Asyadri. Ya kan? Akhirnya nyambung nih majelis di rumahnya Habib Salim Asyadri. Dari situ dikasih kitabnya, Fawaid Syadriyah, baik itu di hadits maupun di Al-Quran tafsirnya. Dapat juga ijazahnya. Dan dapat ijazah lain yang tidak layak untuk disampaikan live streaming. Nanti 4 mata boleh. Ya live streaming enggak boleh. Dapat ijazah juga dari Habib Salim Asyadri. Gara-gara apa? Punya teman yang baik. Coba kalau jenengan masuk masjid, jenengan duduk baru baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Yang di sebelah jenengan bid'ah. Masya Allah. Ini teman duduk yang baik atau yang kurang enak ini? Kurang enak. Sunat salat Allahu Akbar, yang di samping yang ngidak-ngidak sikil, Masya Allah, ngejar kaki Anda sudah Anda rapatkan, dikejar terus. Ini teman sholat yang enak atau kurang enak ini? Kurang enak. Saya nggak ngomong buruk, tapi kurang enak kita kan ya, nggak nyaman, betul kan? Tapi kalau temennya baik, kemudian satu cara, satu kaidah, kan lebihnya nyaman. Sholat subuh Allahu Akbar, Masya Allah, dapat imam yang doa kunut, wah keren ini, asyik ini, satu frekuensi, ya frekuensinya sama, makanya minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala, Allahumma yassirli jalisan sholiha. Apa Allah? Allahumma yassirli jalisan sholiha. Ya Allah, beri aku teman duduk yang baik. Nah ini kalau punya teman duduk yang baik, diantaranya apa? Buku itu teman duduk yang baik. Nah kalau buku teman duduk yang baik, apalagi Al-Quran kalamullah, ya pasti ya. Tapi ini buku nih, teman duduk yang baik. Saya pengen duduk sama Imam Ghazali, baca bukunya Imam Ghazali. Saya pengen duduk sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baca bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya pengen duduk sama Habib Abdul Haddad, baca bukunya Abdul Haddad. Saya pengen duduk sama Habib Novel, baca goresan penaku. Ya iklan. Baca goresan penaku ataupun buku yang
lain. Sama dengan duduk bersama saya. Ini kan teman duduk yang baik, nasehatin, ngajari, ya toh ya. Bahkan buku itu teman duduk yang sangat baik. Kenapa? Kita dinasehati tapi kita nggak marah, seneng. Tapi kalau orang lain yang ngomong mungkin kita marah loh ya, dan malu. Tapi kalau buku nggak buat kita malu, justru kita cari, kita mau belajar. Cari teman duduk yang baik sebanyak mungkin. Karena teman bisa meningkatkan semangat. Nah, dalam Ihya Ulumuddin ada satu rahasia di Ihya Ulumuddin itu disebutkan orang itu nanti akan duduk dengan yang sesuai dengan dirinya. Jadi kalau kamu mau tahu kualitasmu, lihatlah teman dudukmu. Kapokmu kapan? Iya. Orang yang berbeda tidak mungkin bisa duduk bersamaan. Jadi kalau duduk sama, walaupun alirannya beda, kok bisa duduk sama? Ceken, mesti kamu punya sifat yang sama. Itu orang mabuk loh, orang jelek. Tapi kalau setiap kali saya duduk kok delalah sebelah dia terus ning opo ya? Ya mungkin awakmu luwih elek. Mungkin kamu lebih jelek. Dari apa yang kamu lihat itu mungkin di dalam hatimu ada kemiripan. Ada kemiripan. Nah, kalau kita duduknya itu kok masuk masjid kok ya delalah ya subhanallah, masuk masjid. Masya Allah. Duduknya di sampingnya Kiai Miftah. Masuk masjid kok ya delalah, duduknya samping Kiai Anwar. Masuk masjid kok ya delalah, di samping kita Yai Nawawi. Masuk masjid kok ya delalah, subhanallah, di samping kita Mbah Maimun. Ini ya nyata nih awakmu wong apik. Karena di sampingmu orang-orang yang baik. Orang-orang yang mulia. Tidak mungkin tuh, pasti. Nah, jenengan ini jejer berdua. Mesti ada kemiripan. Jejer, ada kemiripan. Saya nggak ada yang mirip, nggak jejer. Ya enggak, ini karena memang jatahnya duduknya di sini gitu ya. Yang ini mirip-mirip nih. Ya, ini Ustadz sama Kamali pasti ada kemiripan nih. Nah, ini jejer nih. Memang itu hatinya ada kesesuaian. Enggak tahu kita apa, pasti ada, itu rahasia. Makanya pernah ada burung gagak kok terbang sama burung merpati. Enggak mungkin tuh ya. Gagak itu makanannya bangkai merpati, ini bisa terbang bareng. Wah, indah gagak sama merpati. Dicek sama ulama, kok iso? Enggak mungkin nih gagak sama merpati terbang bareng. Oh, kakinya sama-sama pincang. Kakinya sama-sama pincang. Ternyata kesamaan itu yang bisa membuat dia terbang bersama. Nah, jadi kalau kita kok duduk sama orang-orang yang nggak baik, dikenal nggak baik ya, kita nggak boleh ngecap orang nggak baik ya. Maaf ya, jangan salah. Kita nggak boleh ngecap orang nggak baik. Tapi secara dohir syariat yang kasih label ini nggak baik, perbuatannya nggak baik. Kok kita suka kumpulnya sama yang model begitu? Berarti kamu sama. Maka biar kita jadi orang yang baik, samakan diri kita orang-orang yang baik, cari kumpul orang-orang yang baik. Makanya kalau kita itu sukanya baca buku Imam Ghazali, sukanya baca bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sukanya ilmunya para wali, alhamdulillah awakmu wali. Oh, jangan bilang orang-orang ya. GR nanti, aku wali. Buktinya, aku cinta Imam Ghazali, aku cinta Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah kalau yang berbeda, mbok jenengan kasih cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bisa terbang, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ilmunya seperti ini, beliau begini, rahimahullah begini, 1000 dalil jenengan tunjukkan, belas gak kesentuh hatinya. Kenapa? Tidak ada kesesuaian dalam hati. Memang di alam sana berbeda. Iya. Tambah dikit boleh. Ini mulai masuk bagian yang lebih rahasia. Al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Atau kama qala sallallahu. Ruh itu bala tentara yang beraneka ragam. Ruh. Jadi kenapa pakai bahasa bala tentara? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW yang kelihatan rapi, ya kelihatan rapi berkelompok-kelompok dalam suatu susunan itu adalah kalau mau perang. Jadi mau perang itu ada bagian sayap kanan, sayap kiri, bagian penyerang, bagian back gitu kan, ya seperti sepak bola itu. Ada itu. Nah, ruh itu di alam sana sama Nabi SAW digambarkan seperti barisan orang mau perang. Mau perang itu ada bagian kanan, bagian kiri. Ya, siapa yang di alam sana itu satu kampung,
satu kelompok, sama-sama sayap kanan, ya di bumi akan bisa bersatu. Kalau di kampung sana alam akhirat itu beda, di bumi walaupun duduknya jejer nggak bisa bersatu. Iya, nggak bisa bersatu, walaupun jejer nggak bisa bersatu. Ada kemiripan, jejer itu pasti ada kemiripan, tapi nggak bisa bersatu. Paham maksud saya enggak? Contoh, suami istri 15 tahun pernikahan, perang terus. Saya nggak cocok sama dia. Yang satu, aku yo blas, saya sangat nggak cocok sama dia. Yang satu begitu. Tanya sama seorang ulama, iya, kami ini emangnya nggak jodoh ya, kok perang terus? Ulamanya jawab, emang dalam Islam ada jodoh? Loh, yai, bukankah itu nanti sudah ditetapkan pasangannya? Loh, pasangan itu bukan jodoh. Pasangan ya pasangan. Jodoh dalam kamusmu kan cocok loh. Kalau namanya pasangan itu belum tentu cocok. Pasangan belum tentu cocok, tapi pas, namanya pasangan loh. Lanang wedok pas. Nah, belum tentu cocok. Pas angan, gitu. Pasangan. Pasangan itu belum tentu cocok, tapi pas. Sekrup lanang mbek lanang, enggak pasangan nih, gak iso. Betul kan ya? Tapi sekrup laki perempuan yang bunder sama yang panjang gitu ya. Itu kalau pasangannya dia cocok. Laki perempuan bukan pasangannya, enggak cocok, beda ukuran, Mas. Satu bautnya 15, satu 10, bisa cocok? Gak iso, bukan pasangannya. Tapi kalau pasangannya, ya pasangannya cocok. Beda kulit, beda warna, ukurannya itu pas ya. Cocok pasangannya, tapi belum tentu dia akur. Belum tentu akur. Nah, akur gak akur urusannya bukan jodoh. Urusannya apa? Kemampuan mengendalikan diri. Dan itulah takwa. Makanya Islam mengatur takwa dalam rumah tangga. Jangan nanti kamu perang terus ngomong saya gak jodoh. Bukan gak jodoh, kamu gak takwa. Beb, ini kok konsep baru? Bukan baru, kalian yang sering lihat sinetron. Jadi salah, ilmunya menggok itu. Ya ilmunya menggok. Saya nggak berjodoh dengan dia. Kenapa nggak berjodoh? Buktinya saya mencintainya, dia mencintai saya, kemudian kita tidak menikah. Oh, jadi buat kamu jodoh itu kalau bisa nikah. Jadi kalau nggak bisa nikah tidak berjodoh. Wah, repot nih bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab nggak ada kalimat seperti itu. Nggak ada kalimat seperti itu. Loh, kami saling mencintai, tapi kami tidak menikah. Ya jawabannya sederhana, berarti kamu belum nikah, selesai. Iya, berarti kamu belum berpasangan, karena jodoh itu artinya pasangan. Saya saling mencintai dengan dia, dia saling mencintai, dia jodoh saya. Kalau menikah jadi jodoh. Oh, saling mencintai nikah, itu jodoh. Nanti kalau cerai gimana? Berarti nggak jodoh, ngawur kamu. Banyak itu orang yang saling mencintai, menikah. 1 bulan kemudian bercerai. Berjodoh enggak? Bingung toh bahasa Indonesia? Kalau nikah jodoh, enggak nikah enggak jodoh. Kalau nikah cerai, jodohnya habis. Terus cari jodoh yang lain. Keren itu. Berarti masih istik jodohnya berapa ini? Jodohku hanya 1. Dia bilang gitu, kenapa? Aku hanya menikah dengan dia dan nanti meninggal juga istriku cuma di dia, suamiku juga cuma di dia. Jodohku hanya 1. Perang terus, jodoh enggak ini? Nah, jadi dalam bahasa Arab yang ada azwaj, pasangan, bukan jodoh. Nah, ketika terjadi pertikaian, kok enggak cocok? Kiai jelaskan, guru jelaskan, ulama jelaskan. Bukan salah suamimu, bukan salah kamu. Memang kamu beda kampung. Di alam sana kamu beda kampung. Kamu bagian penyerang, dia itu bagian kiper. Ya beda tugas. Makanya gak bisa gaduh kiper sama penyerang. Nggak bisa. Bermusuhan terus. Kiper pertahankan, yang penyerang nendang terus gitu kan ya. Gak bisa. Paham enggak? Terus gimana solusinya? Solusinya peranmu jadi kiper jalankan, dia tetap jadi
penyerang, sadari dia penyerang, jangan kamu jadikan kiper. Sadari dia kiper, jangan jadikan penyerang. Masa kiper suruh jadi penyerang, suruh maju sampai ke depan, masa penyerang suruh jadi kiper, megang handball mas. Gak boleh, bisa di kartu merah itu dengan sengaja megang bola. Betul begitu? Kenapa saya jadi pakai bahasa bola? Ketularan Anda yang mikir bola di sini. Halo. Asik ngaji pakai ilmu bola. Ngaji roh kok ilmunya bola ya. Ngaji roh ilmunya bola. Zaman Nabi bala tentara. Zaman sekarang ini yang cocok untuk kepala Anda semua bola. Apalagi dekat Piala Dunia ya. Apalagi kemarin itu Liverpool sama Real Maghrib sama Liverpool ya. Ternyata Liverpool mengalahkan Real Maghrib. Jadi yang menang Liverpool. Oh Real Maghrib ya. Oh berarti lapar tetap kalah ya. Oh lapar kalah. Yang menang Maghrib ya. Iya, Maghrib tetap mengalahkan lapar. Lapar batal karena adzan Maghrib. Udah. Itu yang jadi yang membuat Liverpool itu kalah gara-gara Indonesia buat istilah Liverpool dan Real Maghrib. Coba enggak buat istilah itu mungkin Liverpool menang, mungkin. Halo. Wah, bab bola seger semua langsung deh. Lanjut. Nah jadi kenapa ada rumah tangga yang perang terus? Jawabannya sadari, kamu di alam sana memang kampungnya berbeda. Di sini jadi suami istri, maka ada kendali yang namanya takwa. Kendalikan egomu, kendalikan egomu, kendalikan nafsumu, kendalikan nafsumu. Ya, hargai yang lain. Tahu dia itu suamimu, hormati. Meskipun di alam sana bagian penyerang. Ada istri yang di alam ruh itu bagian banyak penyerang. Nah, sementara suaminya di alam ruh bagian back. Back itu kan kerjanya cuma diem mundar mandir ya, nggak banyak gerak toh di belakang ya. Penyerang, sehingga yang penyerangnya agresif. Istrinya agresif. Delok bojone kok kayak model lemes ngono ya. Uang kok kayak ora urip ngono ya. Jadinya nggak cocok ini, perang terus. Dijawab sama kiai, nggak salah suamimu, nggak salah kamu. Lah kamu di alam roh ini memang tugasnya nyerang, dia tugasnya itu back, pertahanan. Justru kamu harus bisa paham tugasnya dia paham tugasnya kah? Kamu kendalikan dengan takwa, langgeng rumah tanggamu. Itu namanya berpasangan. Beda disatukan. Nok lanang mbek lanang, wedok mbek wedok, gak nyambung mas. Jeruk makan jeruk, gak bisa. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, tidak bisa. Namanya bukan berpasangan, tidak berpasangan itu ya. Jelas sampai di sini? Nah, al-arwah junudun mujannadah, bala tentara sering menguatkan. Jadi beda pasangan, beda kelompok, beda tempat, yaitu sebuah kekuatan. Tapi memang hasilnya yang satu kampung di alam ruh sana, kalau di bumi ketemu jadi akrab. Maka nikmat sekali kalau ternyata pasangan kita itu satu kampung. Wah, itu enteng uripe. Uripe enteng, enggak banyak perang di rumah tangga. Ternyata kampungnya sama. Dulu kamu di kampung mana? Debutan, sama saya debutan. Nah, sarapannya biasanya apa? Pecel, sama saya pecel. Oh, satu kampung. Selera sama, artinya nyambung gitu kan? Tapi coba kalau kampungnya beda, satu Palembang, satu Solo. Sarapan apa? Pepek. Sarapan apa? Pecel. Ini enggak nyambung ini ya. Di meja makan disuguhkan, ayo makan. Yang satu pecel, yang satu pepek. Enggak bisa ini begini. Yang satu lagi orang Itali. Masya Allah, orang Itali disuguhi Itali ala pecel. Maksudnya ya tadi itu kangkung, bayam ya. Ini sarapan. Orang Itali ini makan, udah bisa. Saya pasta suruh makan begini. Rapopo ki pasta coklat. Sambal pecel dulu ya. Sambal pecel. Pasta coklat, tidak nyambung. Nah itu butuh waktu untuk apa? Untuk menjadikan bisa selaras. Karena butuh namanya ketakwaan. Tapi kalau satu kampung enak. Makanya jangan heran kalau kita jalan ketemu orang kok sepertinya udah akrab ya. Jangan ngomong ketemu perempuan kok sepertinya udah akrab, nafsu tuh mas.
Ketemu laki ganteng, aku sepertinya udah akrab nafsu itu, bukan. Ini bukan urusan mata, hati, klek, klek. Ya, tidak ngomong dan tidak berusaha ngampiri. Kok saya sepertinya familiar dengan orang itu, kenal banget ya. Nah, mohon maaf, Anda lagi amnesia. Jadi ketika kita masuk ke bumi ini, keluar dari rahim ibu, itu kan sempit tuh. Nah, disitulah terjadi amnesia, lupa ingatan. Coba jenengan ingat, Masya Allah, teman jenengan di sebelah kanan di alam arwah itu jenengan tahu. Di depan betul tahu. Ada para wali itu yang bisa tahu temennya di alam arwah. Dulu di alam arwah teman saya siapa saja ngerti, Masya Allah. Ingatannya kuat. Kita jangankan di alam arwah, alam kandungan saja nggak inget kok. 9 bulan di perut ini kita nggak inget ini. Padahal otak sudah bekerja, betul kan? Tidak ingat yang di perut. Kenapa? Benturan yang terjadi ketika keluar dari rahim atau ketika dioperasi dengan alam dunia, alam ruh, alam perut ini beda dengan alam ini. Alamnya berbeda, hidup dalam kegelapan, tanpa melihat, tanpa berbicara, tanpa mendengar yang langsung. Ya, mendengar langsung. Mendengarnya dari luar, kena tutup yang namanya perut dan lain sebagainya. 9 bulan hidup seperti itu, betah kita. Enggak 5 bulan minta brojol, sabar nunggu sampai 9 bulan rata-rata manusia. Tidak ada kata-kata di perut, aku stres, sempit, enggak ada. Betul? Kalau begitu lahir amnesia, lupa semua. Coba ingat Mas, Masya Allah. Kita bisa tahu, teman saya dulu ini, teman saya dulu. Makanya muncul para nabi dan rasul diutus Allah, fadzakir, fadzakir, fadzakir. Apa itu? Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Namanya diingatkan berarti kan pernah tahu. Sudah pernah tahu disuruh ingat, fadzakir, fadzakir, ingatkan, ingatkan. Kenapa diingatkan? Amnesia. Makanya orang begitu ingat, sut jadi wali. Ingat, sut jadi wali. Kenapa ingat jadi wali? Contohnya begini, ini rahasia ya. Wah, mahal nih. Kenapa harus saya share dengan Anda semua? Mau di-share? Enggak buka enggak apa-apa ya. Ya tetap harus buka. Misal ada satu orang kaya raya, kekayaannya 200 triliun. Jatuh, kepalanya kejeduk, terantuk, lupa, amnesia. Kebetulan jatuhnya lagi di luar kota, lagi sendiri. Jalan luntang-lantung nggak punya apa-apa. Ditanya sama orang, namamu siapa? Nggak tahu. Kamu ini siapa? Nggak tahu. Akhirnya dia di pinggir jalan, tengah-tengah. Hidupnya bahagia atau nggak bahagia? Nggak bahagia. Punya uang berapa dia? 200 triliun. Kok Mas Kamal lewat? Ustadz Iis. Pegang, Ustadz, kamu ini orang kaya. Kamu terkenal, 200 triliun uangmu. Jawabannya, siapa kamu? Jangan apa-apain aku. Kita sama-sama laki-laki. Masya Allah. Saya bukan orang jahat. Saya ini murid kamu, santri Raudhah. Jangan ngarang-ngarang. Saya nggak kenal kamu. Kamu kelihatan menyeramkan. Wah, nggak percaya nih. Wah, Kamal langsung panggil teman-temannya, telepon keluarganya, datang keluarganya. Iis, ya, aku istrimu. Ceritanya udah punya istri gitu ya. Aku fulana. Siapa kamu? Jangan sentuh-sentuh aku. Haram. Jangan ngaku-ngaku. Nggak percaya Mas ya. Belum percaya, bawa pulang, paksa bawa pulang, panggilkan dokter, kasih obat, kasih suntik, ya betul kan ya? Dikasih obat macam-macam, tetap belum sadar-sadar. Kamu itu yang punya uang 200 triliun. Jangan ngimpi, jangan berkhayal. Saya masih normal, saya belum gila. Saya ini tadi di masjid kejeduk, ya itu yang saya ingat. Saya nggak ingat apa-apa, jangan bilang saya begini. Kok subhanallah. Akhirnya Kamal punya ide. Oh, jadi di masjid kejeduk, iya. Tok, dijedukin lagi. Masya Allah, ide nekat. Ide nekat. Duh, sadar Loh,
kenapa saya di sini? Kamal, lama ketemu, gimana kabarnya? Baik, Masya Allah. Tiba-tiba jadi orang yang punya duit 200 triliun. Gambarannya begitu loh, mudeng enggak? Kita ini di hati ilmu luar biasa, ulum. Installnya sudah ada, standar install. Lengkap semuanya, GPS-nya, WhatsApp-nya, Facebook-nya, YouTube-nya, apapun udah ada di hati ini. Cuman amnesia, passwordnya nggak tahu, koneksinya nggak ngerti. Datang para nabi, para wali ngasih tahu, elingo, fadzakir, elingo, you elingo, kamu ingat. Begitu ingat, klik, kebuka semua. Alas. Loh, lah ngapain saya repot-repot di dunia? Lah ngapain saya capek-capek di dunia? Ya Allah, letak sampah kayak gini, tinja. Masya Allah, ngapain nih? Itu akhirat seperti itu kok, surga seperti itu. Allahu Akbar. Allah, enaknya Masya Allah. Kenapa baru ingat sekarang nih, amnesia kelamaan. Model begitu. Makanya begitu orang sadar, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalimatnya itu taib, balik. Namanya balik itu berarti dari mana? Dari tempat asalnya, pergi, balik. Terus apa? Bersih. Sudah kotoran-kotoran yang mengganggu hatinya, bersih. Jadi kelihatan dia aslinya bagaimana. Di situ langsung jadi manusia yang luar biasa. Ini sekedar clue loh ya. Clue untuk teka-teki alam sesuatu. Kalau jenengan paham ini dapatnya banyak. Jangan saya buat lebih paham, nanti jenengan mengalahkan saya. Nanti kalau saya kalahkan, saya jadi di situ, jenengan di sini. Dan itulah harapan saya. Dirimu harus bisa jauh, ya, jauh lebih punya ilmu daripada ulama yang ada di jagat raya. Cita-citanya seperti itu. Terakhir, 1 menit. Oh enggak usah, nanti malam aja deh. Diwet-wet. Kan kalau ditahan dulu nanti rasanya lebih enak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad.